Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Intan Renata SPOG KMKes dan teman-teman sekalian yang sudah bergabung pada rapat Zoom kali ini yang akan membahas tentang ruptur uteri. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan kepada pemateri pertama. Yang pertama ada definisi, yaitu ruptur uteri adalah robekan atau diskontinuitas dinding rahim akibat dilapauinya daya renggang miometrium. Ruptur uteri komplit adalah keadaan robekan pada rahim di mana telah terjadi hubungan langsung antara rongga amnion dan rongga peritoneum. Selanjutnya ada etiologi. Yang pertama ada disproporsi janin dan panggul, partus macet atau traumatik. Yang kedua ada kerusakan yang telah ada sebelumnya karena trauma atau sebagai komplikasi persalinan pada rahim yang masih utuh. Yang ketiga persalinan lama yang mengeluh nyeri hebat pada perut bawah, diikuti dengan syok dan pendarahan per vagina. Yang keempat ada pasien beresiko tinggi. Ya, silakan selanjutnya. Klasifikasi pertama, secara teori, robekan rahim dapat dibagi sebagai berikut, yaitu spontan, karena dinding rahim lemah seperti pada luka SC, luka miomenukleasi, hipoplasia uteri, mungkin juga karena kuretag, pelepasan plasenta manual, dan sepsis postpartum atau abortum. Dinding rahim baik, tapi ruptur terjadi karena bagian depan tidak maju, misalnya pada panggul sempit, kelainan letak. 2. Piolen, karena trauma kecelakaan dan karena pertolongan versi dan ekstraksi atau ekspresi. Secara praktis, pembagian sebagian berikut memenuhi robekan spontan pada rahim yang utuh, robekan piolen, robekan bekas luka, section. Dan keempat, menurut sebabnya ruptur uteri terbagi dalam kerusakan atau anomali uterus yang telah ada sebelum hamil, kerusakan atau anomali uterus yang terjadi dalam kehamilan. Selanjutnya diagnosis. Ruptura uteri imminens mengancam mudah dikenal melalui tanda munculnya ring van Band yang semakin tinggi dan segmen bawah rahim yang tipis. Untuk menetapkan apakah ruptur uteri itu komplit, perlu dilanjutkan dengan periksa dalam. Pada ruptur uteri komplit, jari-jari jangan memeriksa dapat melakukan beberapa hal berikut. Jari-jari tangan dapat meraba permukaan rahim dan dinding perut. Yang licin dapat meraba pinggir robekan. Biasanya terdapat pada licin dapat meraba pinggir robekan. Biasanya terdapat pada bagian depan di segmen bawah rahim. Dapat memegang usus halus atau momentum melalui robekan dinding perut. Ibu dapat ditekan menonjol ke atas oleh ujung-ujung jari tangan dalam sehingga ujung-ujung jari tangan luar saling mudah meraba ujung-ujung jari. Selanjutnya, prognosis. Prognosis bergantung pada apakah ruptur uteri terjadi pada uterus yang masih utuh atau bekas luka seksio cesarean atau suatu dehiscence. Bila terjadi pada bekas seksio cesare atau pada dehiscence, perdarahan yang terjadi minimal sehingga tidak sampai menimbulkan kematian maternal dan perinatal. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kecepatan pasien menerima tindakan bantuan yang tepat dan cekatan. Selanjutnya penyebaran. Yang pertama obstetris dan yang kedua ketidakseimbangan fotopelvik. Fotofisiologis, pada waktu his corpus uteri berkontraksi dan mengalami retraksi. Dengan demikian, dinding korpus uteri atau segmen atas rahim menjadi lebih tebal dan volume korpus uteri semakin kecil. Akibatnya, tubuh janin yang menepati korpus uteri terdorong ke bawah ke dalam segmen bawah rahim sebalik.
Sebaliknya, jika bagian terbawah janin tidak dapat turun karena suatu sebab, misalnya panggul sempit, maka volume korpus yang tambah mengecil pada waktu HIS harus diimbangi oleh perluasan segmen bawah rahim. Dengan demikian, lingkaran retraksi fisiologi semakin meninggi ke arah pusat melewati batas fisiologi menjadi patologi. Lingkaran ini yang disebut lingkaran Bandi. Jika HIS berlangsung kuat secara terus-menerus, tetapi bagian bawah tubuh janin tidak kunjung turun melalui jalan lahir, lingkaran retraksi ini makin lama makin tinggi atau lingkaran Bandi berpindah mendekati pusat dan segmen bawah. Rahim semakin tertarik ke atas, sembari dindingnya menjadi sangat tipis. Ini telah menandakan terjadinya tanda-tanda ruptur uteri imminence dan rahim terancam robek. Selanjutnya yaitu komplikasi. Yang pertama, shock hypovolemic karena perdarahan yang hebat dan spesifis akibat infeksi merupakan komplikasi yang fatal. Komplikasi yang lain yang perlu diantisipasi meliputi perlukaan organ yang berdekatan. Selanjutnya itu perlukaan kandung kemih pernah dilaporkan dalam hubungannya dengan 32% kasus ruptur uteri. Selanjutnya yaitu penanganan. Penanganan diberikan segera cairan isotonik, trigger laktat atau garam fisiologis 500 ml dalam 15-20 menit dan siapkan laparotomi. Selanjutnya lalu lakukan laparotomi untuk melahirkan anak-anak dan plasenta. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar harus menuju pasien ke rumah sakit rujukan. Bila konservasi uterus masih diperlukan dan kondisi jaringan memungkinkan, lakukan reparasi uterus. Bila luka mengalami nekrosis yang luas dan kondisi pasien mengkhawatirkan, lakukan histerektomi. Lakukan bilasan peritoneal dan pasang drain dari kavum abdomen, antibiotika dan serum anti-tetanus. Bila terdapat tanda-tanda infeksi, demam, menggigil, darah bercampur cairan ketuban berbau, hasil apusan atau biakan darah, segera berikan antibiotika spektrum luas. Bila terdapat tanda-tanda trauma, alat genitalia atau luka yang kotor, tanyakan saat terakhir mendapat tetanus toksoid. Bila hasil anamnesis tidak dapat memastikan perlindungan terhadap tetanus, berikan serum anti-tetanus 1.500 dan TT 0,5 mm. Selanjutnya ada contoh kasus, laporan kasus, identitas pasien, nama pasien Nihlu Rakasuci, umur 32 tahun, status perkawinan menikah, pekerjaan pasien pedagang, agama Hindu, alamat BR Silayukti Kerobokan, Mr. Sanggal 13/5/2015 pukul 20.10.51 waktu Indonesia bagian Timur. Nomor rumah 15026469. Hasil anamnesa yaitu pasien datang membawa pengantar dari dokter spesialis obgyn dengan diagnosis suspek kehamilan intra-extrauterine plus IUFD dengan saran evaluasi lebih lanjut di RSUP. Sanglah, pasien datang dengan keluhan nyeri perut, ditambah sejak 2 hari sebelum misteri riwayat pendarahan plek pada vagina, kemudian buang air besar maupun buang air kecil dikatakan normal. Riwayat telah haid, kemudian ada riwayat menstruasi, pertama menarche umur 13 tahun. cc, siklus sekitar 28 hari, secara teratur, lamanya kemudian 3-5 hari. Terus apa yang dikeluhkan yaitu tidak ada. Kemudian ada riwayat pemakaian alat kontrasepsi, tidak ada kesimpulan. Kemudian kesimpulan hasil USG yaitu yang pertama ada ruptur di anterior, kemudian abdominal pregnancy, yang kedua ada uterus duplex ditambah septus, yang ketiga ada abdominal pregnancy. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, yaitu tentang ruptur uteri.
Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.